Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, MotoGP sebentar lagi memasuki era baru. Tak terasa, sudah setahun sejak kita bahas persiapan MotoGP musim lalu. Kini MotoGP sudah hampir berada di akhir perjalanan musim 2024. Musim 2025 akan seru dengan aturan baru, wajah-wajah baru, dan harapan-harapan baru, dan semua hal yang berhubungan dengan MotoGP. Namun, pergerakan menuju akhir-akhir seri ini masih saja memberikan banyak kejutan. Dan apa saja perkembangan terkini tentang tim-tim MotoGP, kita bahas. Yang pertama ada Honda yang semakin membaik. Ya, pada awal musim, Honda nampak paling jor-joran melakukan pembaharuan, yang diharapkan akan menjadi solusi bagi permasalahannya. Honda mengurangi bobot kendaraan menjadi lebih ringan 8 kg, seperti permintaan Marc Marquez. Tapi sayangnya, sang legenda MotoGP dari Honda itu harus meninggalkan karena ingin mengejar prestasinya dan bergabung dengan Gresini Racing. Kemudian Honda mengeluarkan aero baru, dan juga pabrikan Jepang ini mendatangkan Zarco dan Luca Marini dari Ducati, dengan tujuan transfer knowledge untuk perbaikan motor RC213V-nya. Namun dalam perjalanannya, Honda nampak menjadi pesakitan karena tak mampu berbuat banyak dan tak menemukan solusi apapun dari segala percobaan. Alberto Puig bahkan mengakui sendiri kalau Honda sedang frustasi. Karena semua hal dicoba namun tak menunjukkan hasil yang positif. Walhasil, dalam balapan-balapannya, Honda hanya mampu menempati barisan 15 ke bawah. Bahkan mendapatkan poin adalah target Honda, bukan lagi bersaing untuk juara. Padahal bisa kita lihat, di zaman Marc Marquez, Honda menjadi penguasa balapan. Namun kini, seperti hanya menjadi pelengkap saja, karena selalu berada di belakang. Lebih parahnya, 4 rider Honda tak mampu menandingi 2 motor Yamaha secara poin. Terkhusus, 4 rider Honda itu tak mampu menyamai torehan Fabio Quartararo. Karena Rins juga sering absen, baik karena cedera, sakit, ataupun hanya bisa di barisan belakang tanpa poin. Namun kini, akhir-akhir ini, kita bisa melihat Honda yang mulai menemukan tajinya, menemukan jawaban dari teka-tekinya. Dan bahkan, pembalap langganan nomor terakhir pun, Luca Marini, sekarang bisa mendapatkan hasil yang baik dalam balapannya. Dan tak cuma pabrikan resmi, malahan LCR lewat Zarco akhir-akhir ini bahkan bisa menembus kualifikasi 2 dan rutin mendapatkan hasil positif. Johann Zarco tengah menikmati fase positif di musim MotoGP setelah meraih posisi 10 besar pertama dengan Honda pada tahun 2024. Pembalap LCR Honda itu menempati posisi ke-11 pada GP Jepang kemarin di Motegi. Meskipun tidak semua pembalap Honda berada di level ini, peningkatannya terlihat jelas. Dengan Zarco, sekarang mampu bertarung untuk posisi yang lebih maju. Pemain asal Prancis itu mencatat bahwa meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, dia kini mampu menunjukkan penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan awal musim, yang membuatnya merasa puas. Saya senang. Kami naik ke grup yang lebih baik dibandingkan dengan awal tahun. Kami masih kurang akselerasi. Kami tidak menggunakan ban belakang yang baik pada saat yang tepat. Saya tidak tahu apa langkah selanjutnya untuk meningkatkan performa. Tapi setidaknya, saya bisa tampil lebih baik daripada di awal musim. Dan tak cuma Zarco, Takaki Nakagami, Juan Mir, dan juga Luca Marini kini tak lagi mengisi ujung belakang urutan MotoGP, namun mampu bersaing di papan tengah. Nah, menurut teman-teman, 2025 nanti, bagaimana nih Honda sama Yamaha? Ya, update kedua, tak cuma Honda yang membaik dengan Zarco, namun Honda setelah mendapatkan test rider Aprilia Alex Espargaro, kini Honda membajak insinyur Aprilia untuk mempersiapkan tahun 2025. Pengangkatan Romano Albesiano sebagai direktur teknis Honda untuk tahun 2025 memiliki muatan simbolis yang kuat bagi perusahaan yang sangat setia pada filosofi Jepang itu. Tapi, kunci keberhasilan perekrutan orang Italia itu bukan lagi apa yang dapat disumbangkannya, tetapi apa yang boleh dilakukannya. Tahun lalu, sejumlah perubahan besar terlihat di jajaran petinggi HRC. Namun, jika kita melihat dampaknya terhadap hasil kedua tim di kejuaraan, jelas bahwa semua perubahan ini tidak berhasil.
Tahun lalu, dengan 16 Grand Prix yang telah dilombakan dan 4 Grand Prix lagi yang akan dilangsungkan, perolehan poin keempat pembalap Honda adalah 189 poin, dengan 1 kemenangan untuk Alex Rins di Austin, dan 2 podium sebagai pencapaian paling signifikan. Dan jangan lupa bahwa cedera membuat Rins absen selama 9 balapan dan Marc Marquez selama 3 balapan. Pada titik yang sama, di tahun 2024, perolehan poin pembalap merek tersebut kurang dari setengahnya atau 91 poin. Sementara posisi ke-9 Johann Zarco di Indonesia menjadi yang terbaik sejauh ini. Di klasemen konstruktor, situasinya bahkan lebih menyakitkan. Honda berada di posisi terakhir dengan 51 poin, tertinggal 42 poin dari Yamaha. Meskipun memiliki 2 kali lebih banyak pembalap di grid. Penurunan performa RC213V bila diukur terhadap motor acuan terutama Ducati dapat membantu memahami mengapa pengangkatan Albesiano merupakan perubahan arah yang drastis. Sekitar waktu yang sama tahun lalu, Honda berkesempatan untuk mengontrak Guy Dalikna sebetulnya, guru yang telah memimpin Ducati selama beberapa tahun terakhir. Tapi kesempatan itu gagal dan semuanya berjalan seperti biasa, meskipun dengan beberapa nuansa. Kemitraan dengan spesialis Kalex diperkuat, tapi aliansi itu tidak membuahkan hasil. Kini, pengumuman perekrutan kepala teknisi Aprilia mengirimkan pesan bahwa pesaing terkuat di pedok secara finansial mungkin akhirnya terbangun meskipun terlambat. Alberto Puig, manajer tim Honda sejak 2018, bertanggung jawab atas operasi yang berujung pada perekrutan pembalap Italia itu dan melakukan pencarian menyeluruh untuk menemukan orang yang paling cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Setelah mengidentifikasi target, dia kemudian menyampaikan proposalnya kepada eksekutif senior HRC untuk mendapatkan persetujuan. Penandatanganan ini memang sangat mencolok dan di luar dugaan, namun harus diartikan sebagai fase lain dari operasi comeback yang telah dicanangkan Honda. Saat Anda mencari seseorang, Anda akan melihat profil, pengalaman, dan prestasinya, kata Alberto Puig di Motegi akhir pekan ini. Romano sudah lama di sini. Dia telah melakukan hal-hal hebat di Aprilia dan sebelumnya berada di Cagiva. Namun, selain CV-nya, kami rasa karakternya sangat cocok untuk mentalitas orang Jepang. Aprilia telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan selalu menarik untuk melihat bagaimana para pesaing kami bekerja. Kejuaraan ini semakin mirip dengan Formula One, di mana para insinyur dan teknisi terus berganti. Tambah pembalap Spanyol itu, yang akhirnya dapat menutup kesepakatan yang telah terbuka selama beberapa waktu. Kami sudah lama berpikir untuk mendatangkan seseorang dengan karakteristik seperti dia, tapi tentunya tidak selalu tepat. Di saat yang sama, kami tahu bahwa satu orang tidak dapat mengubah keadaan dalam semalam. Kurangnya daya juang Honda dengan 1 kemenangan dalam 3 musim terakhir dan keputusan Marc Marquez untuk memutus kontraknya lebih awal membuat beberapa orang di pedok menganggap siklus Puig sudah berakhir. Namun, kedatangan Albesiano menegaskan bahwa mereka salah besar dan kepercayaan terhadap manajemennya atas kedua tim tetap utuh. Bagi Puig, langkah ini menegaskan keinginannya merek Jepang untuk kembali ke tempat yang seharusnya dalam sejarah dan anggaran. Memang benar bahwa peran Romano akan sangat penting, dan bahwa di Eropa dia akan menjadi titik acuan dan sarana bagi semua komunikasi kami di tingkat teknis. Wow, Honda makin jor-joran nih. Gimana dengan Yamaha dan lainnya? Sedangkan dari sisi Aprilia yang ditinggalkan, akan memperbaharui direktur yang baru untuk MotoGP, yaitu Fabio Sterlacini dari KTM. Hal ini tentunya diharapkan bisa mengubah progres Aprilia menjadi semakin kuat seperti KTM. Dan satu hal yang penting soal MotoGP adalah soal jalannya balapan, yaitu balapan dengan format yang saat ini dengan motor yang sangat kencang itu membuat balapan menjadi sering membosankan. Nah, pertanyaannya, apakah ini menjadi ciri khas baru untuk balapan MotoGP? Tentu dari segi penonton, balapan MotoGP tak suka dengan pertunjukan yang hanya lari-larian atau berkendara dengan tujuan memberi jarak sejauh-jauhnya dengan pembalap di belakangnya. Namun, lebih suka dengan pertunjukan saling menyalip atau mendahului. Dan juga sedikit saling senggol agar balapan makin seru, layaknya mengadu skill bukan motor, seperti pada era Rossi, Lorenzo, ataupun Marc Marquez saat perebutan juara dunia. Karena, bagi sekarang, siapa yang terkencang dan berhati-hati dalam balapan, dialah juaranya. Apakah ini kebiasaan baru yang baik untuk balapan? Selengkapnya, dan juga bagaimana perkembangan-perkembangan lainnya, kita bahas di video selanjutnya.